Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian untuk boleh kita jalan kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami, untuk boleh kami jalani, kami nikmati bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan pimpin dan berbicara kembali pada hari ini lewat kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Kejadian 18 ayat 25. Dikatakan, "Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil." Saudara, tema kita hari ini ialah Tuhan Hakim yang adil. Saudara, salah satu tugas seorang hakim di dunia ini adalah untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Bila sesuatu perkara atau masalah terjadi, anggaplah masalah pencurian, maka seorang hakim harus memutuskan dengan adil apakah orang itu bersalah atau tidak, dan hukuman apa yang setimpal yang harus diberikan kepadanya. Namun sayangnya saudara, hakim di dunia ini, termasuk di Indonesia, bisa dibeli dengan uang. Yang salah bisa dinyatakan benar, yang benar bisa dinyatakan salah. Karena itu sulit untuk menemukan seorang hakim yang jujur dan berintegritas dan adil. Namun berbeda sekali dengan Allah Sang Pencipta yang menjadi hakim atas dunia ini. Allah akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Alkitab dengan jelas mengatakan Allah sebagai hakim. Dalam Mazmur 75 ayat 8 dikatakan Allah adalah hakim. Dalam Mazmur 82 ayat 8 juga dikatakan, "Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi." Seorang teolog bernama J.I. Packer dalam bukunya Knowing God menyatakan 4 karakteristik Allah sebagai hakim. Hakim adalah orang yang memiliki otoritas. Yang kedua, hakim adalah orang yang melakukan apa yang baik dan benar. Yang ketiga, hakim adalah orang yang memiliki hikmat untuk menemukan kebenaran. Dan yang terakhir, hakim adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penghukuman. Yang terakhir, keempat karakteristik ini terdapat dalam diri Allah. Sebagai contoh, dalam perikop yang kita baca dalam ayat mas kita, Kejadian 18 ayat 25 dikatakan, "Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil." Saudara, konteks bagian ini ialah Allah menghakimi orang-orang di kota Sodom dan Gomora. Allah menghukum mereka karena mereka sangat berhati jahat, perbuatan dan pikiran mereka sangat jahat. Karena itu Allah menghukum dengan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Tetapi karena Allah itu hakim yang adil, maka tidak semua Tuhan hukum, hanya mereka yang berdosa. Contoh lain saudara, ketika Allah menghukum Adam dan Hawa dengan mengusir mereka keluar dari Taman Eden oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, Allah menghakimi dunia pada zaman Nuh juga dengan air bah yang maha dahsyat oleh karena dosa-dosa mereka yang mereka lakukan. Ini artinya apa? Allah berdaulat dan Allah mampu untuk menghakimi dan menghukum dunia dan manusia yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, bahwa Allah tidak pandang bulu, siapapun yang berdosa pastilah akan mendapat hukuman. Itulah keadilan Allah. Saudara, di mata Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Dalam Matius 23 di sana dicatat bagaimana Tuhan menegur dengan keras kehidupan tokoh-tokoh agama, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sekalipun mereka mengerti isi firman Tuhan dengan baik.
hafal di luar kepala mereka, namun Tuhan mengetahui isi hati mereka. Saudara, Alkitab dengan jelas memberitahukan bahwa di akhir zaman semua orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan penghakiman itu berada di tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu saudara, hidup ini hanya sekali. Mari kita gunakan waktu, kesempatan dengan hidup takut akan Tuhan, dengan hidup kegentar di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita menyadari kita adalah pribadi-pribadi yang berdosa, yang najis bibir, yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Tentu dengan perbuatan kita tidak akan luput daripada hukuman Tuhan. Karena itu mari kita datang, hidup dekat dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan minta pengampunan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan pernah sia-siakan waktu yang ada, tapi terimalah Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai penebus dosa kita, agar Tuhan yang menyucikan dosa-dosa kita. Dan belajarlah hidup takut akan Tuhan dan kejarlah kekudusan. Saudara, mari kita gunakan hidup kita dengan bijaksana. Allah sebagai hakim, Dia akan menghakimi seluruh manusia berdasarkan dosa dan perbuatan kita. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Sesungguhnya kami gentar Tuhan ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena kami orang yang berdosa dan seringkali kami melakukan dosa, maka pada akhir zaman tentulah Tuhan kami tak luput daripada penghukuman-Mu. Yaitu Tuhan, tolong kami agar kami tidak bermain-main dengan dosa, tapi sebaliknya agar kami boleh hidup berintegritas, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, dan terlebih lagi pada itu hidup di dalam Tuhan. Sebab Engkau-lah yang dapat menyucikan seluruh dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan pimpin kehidupan kami hari ini. Sertai kami, tolong kami, berkati kami. Berbagai aktivitas kami, Tuhan sertai. Sebab tanpa Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Berkati kami yang sakit, Tuhan tolong. Engkau melawat kami, menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit kami dengan pertolongan daripada Engkau. Tuhan, kami yang sedang terlilit utang, Engkau juga buka jalan. Tuhan, Engkau yang menguatkan, Tuhan, hati kami, iman kami, dan Tuhan boleh mencukupkan segala keperluan yang ada, sehingga hutang-hutang kami pun bisa terbayar. Kami sedang menjual mobil kami, rumah kami. Tuhan juga tolong perlancar, kirimkan seorang pembeli yang baik. Tuhan berkatilah, buka jalan Tuhan setiap permasalahan yang ada. Kami berserah Tuhan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau saja. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.